Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julebib Afif dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang interaksi manusia dan komputer beserta Rifki Yogi, Saidul Basar, Elfasah Putra, dan Sefrian Mulya. User interface dan user experience. Sebenarnya antar muka atau user interface seperti apa yang diinginkan oleh user. Antar muka manusia dan komputer. Antar muka komputer harus user friendly atau ramah dengan pengguna, yaitu antar muka yang bagus, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, pengguna merasa senang menggunakan software tersebut. Jenis antar muka komputer. Antar muka berbasis teks, antar muka berbasis grafis atau GUI, Graphical User Interface, antarmuka berbasis web, dan antarmuka berbasis mobile. UI dan UX. UI adalah visual design, interface design, grafik, dan iconographic. Dan UX file research, user interview, usability plan, data gathering, user profile creation, personal creation, concept design, talk analysis, talk grouping, information architecture, wireframing, photography, user evaluasi, grafik, iconology, interdesign, visual design, physiognomy creator, terminologi, present dan conference, work with development team, review, brainstorm, dan training. User interface atau UI. Desain atau desain antarmuka adalah proses yang digunakan desainer untuk membangun antarmuka dalam perangkat lunak yang berfokus pada penampilan. UI designer bertujuan untuk membuat tampilan antarmuka yang mudah digunakan dan menyenangkan pengguna. Desain UI mengacu pada antarmuka pengguna grafis dan bentuk lainnya seperti tampilan antarmuka yang dapat dikendalikan suara. Tugas seseorang UI designer adalah merancang semua layar tempat pengguna akan bergerak dan menciptakan elemen visual dan sifat interaktif yang memfasilitasi pergerakan ini. 3 bentuk UI yang dikembangkan oleh desainer. Graphical User Interface. Pengguna berinteraksi dengan representasi visual pada panel kontrol digital. Desktop komputer adalah GUI. Voice Controller Interface atau VIEW. Pengguna berinteraksi dengan ini melalui suara mereka. Kebanyakan asisten pintar seperti Google Assistant atau Siri adalah VIEW. Antarmuka berbasis gestur. Penggunaan terlibat dengan ruang. Desainer 3D melalui gerakan tubuh. Bentuk desain UI ini biasanya digunakan dalam virtual reality dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Seberapa pentingkah desainer user interface? Yang pertama, desain user interface membantu peningkatan trafik website, membantu memudahkan pengguna aplikasi, mendukung terbentuknya user experience atau UX yang tepat dan optimal. Apa saja manfaat user interface? Memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna user, meningkatkan branding sebuah perusahaan, meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. Bagaimana karakteristik dan cara membuat user interface? Pertama, jelas dan konsisten. Kedua, responsif dan menarik. Ketiga, terstruktur dan efisien. Keempat, tepat sasaran. Kelima, mudah diolah. Berikut beberapa tanggung jawab seorang UI designer. Pertama, berkolaborasi erat dengan developer
copywriter, dan desainer UX. Membuat, meningkatkan, dan menggunakan wireframe, prototype, panduan gaya, aliran pengguna, dan komunikasikan gagasan interaksi secara efektif menggunakan berbagai metode. Penyajian dan mempertahankan keputusan desain. Semua keputusan desain harus didasarkan pada desainer roadmap, keseluruhan, serta pemikiran dan prinsip-prinsip dasar desain. Untuk mendesain UI, kita harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan. Pengguna menilai desain dengan cepat dan peduli, dengan usabilitas dan likabilitas. Mereka tidak peduli dengan desain, namun mereka ingin menyelesaikan tugas dengan mudah dan dengan sedikit usaha. UI juga harus menyenangkan. Ketika desain yang kita buat dapat dengan memprediksi kebutuhan pengguna, mereka senang dan akan terus kembali. UI harus mengomunikasikan nilai dan brand dan memperkuat kepercayaan pengguna. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Apa saja skill yang dibutuhkan UI designer? 1. Soft skill yang perlu dimiliki UI designer. Komunikasi adalah kunci dalam desain UI. Saat kamu menyerahkan desain kepada developer, kamu perlu mengomunikasikan fungsi yang dimasukkan dari setiap elemen yang didesain secara efektif. Kemampuan komunikasi dengan klien dan pemangku kepentingan adalah soft skill pertama yang harus dimiliki. Soft skill kedua yang perlu kamu miliki adalah kemampuan kerja sama tim. Dalam bekerja, kamu akan berkolaborasi dengan UX designer, web developer, pemangku kepentingan, hingga klien. 4. Adalah soft skill lainnya yang perlu kamu miliki untuk menjadi UI designer. Hal ini karena kamu perlu menempatkan diri pada posisi pengguna. 2. Hard skill yang perlu dimiliki. Sekalipun pada level pemula, kamu akan diharapkan untuk memiliki pemahaman pada setidaknya satu aplikasi desain UI, seperti Sketch, Adobe XD, dan alat prototyping seperti InVision. UI designer juga membutuhkan pemahaman yang kuat tentang metode, teori, dan praktik dasar yang membentuk dasar desain UI. Hal ini termasuk teori warna, tipografi, dan pola desain UI, serta pendekatan desain dasar. Teori-teori ini akan membantu untuk mendapat wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pengguna memandang dan menafsirkan pekerjaanmu. Selanjutnya, user experience. Menurut definisi dari ISO 9241-210, user experience adalah persepsi seseorang dan responnya dari pengguna sebuah produk, sistem, atau jasa. User experience atau UX menilai seberapa kepuasan dan kenyamanan seseorang terhadap sebuah produk, sistem, dan jasa. Sebuah prinsip dalam membangun UX adalah khalayak mempunyai kekuasaan dalam menentukan tingkat kepuasan sendiri atau customer rule. Seberapapun bagusnya fitur sebuah produk, sistem, atau jasa, tanpa khalayak yang dituju dapat merasakan kepuasan, kaidah, dan kenyamanan dalam berinteraksi, maka tingkat UX menjadi rendah. Perkembangan dunia digital dan mobile menjadi UX menjadikan lebih complicated dan multidimensi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. UX kita akan meninjau dua model yang dibuat tentang hal ini, yaitu model Jesse James Garrett dan David Armano. Model Jesse James Garrett dalam bukunya The Element of User Experience, User-Centered Design for the Web menciptakan sebuah model untuk menjelaskan elemen dari user experience. Garrett membagikan diagramnya menjadi 5 proses, yaitu bidang strategi, bidang lingkup, bidang struktur, bidang rangka, dan bidang permukaan. Bidang strategi atau bisa disebut strategic plan
menjadi platform dari pembentukan cetak biru experience. Di sini dirumuskan semua objektif yang ingin dicapai dari proses pembentukan experience, baik dari sisi kebutuhan, penggunaan, maupun produsen komunikasi. Tahap bidang lingkup dipertanyakan apa yang menjadi batasan dalam menciptakan pengalaman bagi pengguna. Di bidang ini, Garrett menjadikan dua sisi, yaitu sisi software inference atau bisa disebut konten, dan hypertext system atau bisa disebut konteks. Di sisi ini, konteks sistematika fungsional harus dipertimbangkan, sedangkan di sisi konten, kebutuhan informasi pula telah dipertimbangkan secara matang. Batasan lingkup juga harus datang dari berbagai departemen terkait, seperti departemen perusahaan ingin menjual user experience atau bisa disebut UX. Beberapa produk memerlukan beberapa informasi seperti deskripsi produk, alasan pembelian produk, benefit produk, shopping cart untuk pembelian e-commerce, metode pembayaran, dan sebagainya. Dalam setiap lingkup diperlukan kebutuhan atau bisa disebut requirement. Tentu misalnya pada lingkup kategori produk diperlukan spesifikasi produk, foto produk, warna produk, dan sebagainya. Struktur plan. Tahap bidang struktur adalah tahap pembentukan struktur informasi agar komunikasi berjalan sesuai dengan urutan yang diharapkan. Tahap ini dapat disebut sebagai pembuatan arsitektur informasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan struktur informasi adalah mengacu pada kemudahan pelanggan dalam mengakses informasi. Untuk mengembangkan struktur informasi dapat disajikan dalam flowchart. Dalam tahap ini, interaksi dengan pengguna menggunakan misalnya, bagaimana pengguna berpindah dari informasi satu ke informasi lainnya dengan mudah tanpa menjadi bingung. Tahap bidang rangka atau bisa disebut skeleton plan ibarat pembuatan draft layout, di mana struktur informasi telah diaplikasikan ke dalam layout namun dalam bentuk tampilan visual akhir. Dalam dunia desain komunikasi, visual tahap ini adalah pembuatan gray layout dan penempatan teks di dalamnya. Ketepatan dalam meletakkan informasi pada media komunikasi menjadi dasar mudah tidaknya hierarki informasi dapat disampaikan. Tahap bidang permukaan atau surface plan diibaratkan polesan terakhir yang memberi tone and manner tampilan visual. Di sini dipertimbangkan elemen dan prinsip desain seperti gerak, warna, harmoni, dan sebagainya. Model David Armano. David Armano seorang eksekutif vice president Global Innovation dan Integration di Edelman Digital, sebuah agensi digital terkemuka, mengemukakan sebuah model interaktif experience. Jika model Garrett lebih menggarisbawahi struktur, interaksi, dan kegunaan usability, model Armano menarik ke belakang beberapa langkah dalam mencari user insight. Armano membagi prosesnya menjadi 5 langkah, yaitu uncover, define, ideate, build, dan design. Uncover adalah pencarian sesuatu yang mendasar dari motivasi dan kepentingan customer, bisnis, brand yang dihubungkan dengan pemahaman wawasan teknologi. Dalam mencari customer, insight dapat digunakan berbagai perangkat riset seperti behavior mapping, social trend analysis, dan sebagainya, untuk mencari model rasional dan emosional halayak yang dituju.
Tahap define ini merupakan tahap perumusan strategi pembentukan pengalaman khalayak. Tahap ini mirip dengan tahap strategi plan pada model Garrett. Tujuan dari tahap ini adalah memberikan inspirasi dan arah baik kepada internal tim maupun klien. IDAT merupakan tahap kolaborasi dan eksplorasi. Dalam dunia pendidikan, kreativitas sering juga disebut proses empathizing, yaitu proses memahami khalayak dengan memasuki dunia mereka dan berperan sebagai mereka. Kemudian dicari pendekatan yang paling tepat untuk khalayak sesuai tujuan komunikasi. Build adalah proses membuat big idea dan mencoba mewujudkannya lewat prototype. Prototype diuji dan diperbaiki lewat riset kepada khalayak. Proses desain adalah proses finalisasi dan eksekusi dari prototype yang telah diuji. Semua fungsi dan interaksi dimaksimalkan di proses ini.